Selamat pagi, izin perkenalkan diri. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang Landscape Ekologi, Principle in Landscape Architecture and Land Use Planning. Saya Arta Melina Febriani dengan NIM 1223955. Saya Abisa Putra dengan NIM 122390054. Saya Abisa Nirwana dengan NIM 122390053. Saya Kisha Salsabila dengan NIM 122390051. Di sini kita akan membahas tentang topik coverage, yaitu yang pertama itu koridor sama konektivitas, dan yang kedua itu ada topiknya mozaik. Nah, koridor dan konektivitas. Hilangnya dan isolasi habitat adalah proses yang tampaknya tak hentinya yang terjadi di dunia modern. Perencanaan bentang alam dan ahli ekologi harus bersaing dengan proses yang berkelanjutan. Proses dinamis menyebabkan isolasi dan kehilangan dari waktu ke waktu. Adapun proses spasialnya itu ada fragmentasi, disleksi, performasi, penyusutan, dan gesekan. Nah, adapun koridor dalam bentang alam dapat bertindak sebagai penghalang atau penyaring pergerakan spesies. Contohnya itu ada rel kereta api di tengah hutan dan jalan raya yang memotong hutan yang ada di gambar. Dan yang kedua itu ada aliran atau sistem sungai. Adalah koridor yang sangat penting dalam mempertahankan integrasi ekologi mereka. Nah, selanjutnya ada koridor untuk gerakan spesies. Kontrol pada fungsi koridor yang lebar dan koneksivitas merupakan kontrol utama pada 5 fungsi koridor utama, yaitu habitat, conduit, filter, source, dan sink. Efek celah dalam koridor terhadap pergerakan suatu spesies tergantung pada panjang celah relatif terhadap skala pergerakan spesies dan kontras antara koridor dan celah. Nah, selanjutnya itu ada kemiripan dalam struktur vegetasi dan poristik atau spesies tumbuhan. Antara koridor dan petak besar lebih disukai meskipun kesamaan dalam struktur saja mungkin cukup dalam banyak kasus atau perpindahan spesies interior di antara petak besar. Abi masih di mute. Oh iya ya. Batu pijakan, konektivitas batu loncatan, deretan batu pijakan berada di antara konektivitas antara koridor dan tambah koridor, serta karenanya menengah dalam menyediakan pergerakan spesies interior di antara patch. Jarak antar batu loncatan untuk setiap yang berorientasi visual tinggi, jarak efektif untuk pergerakan antar batu loncatan ditentukan oleh kemampuan untuk melihat setiap batu loncatan yang berurutan. Batu pijakan. Hilang batu loncatan, hilangnya satu tambalan kecil yang berfungsi sebagai batu loncatan yang untuk pergerakan antara tambalan lainnya. Biasanya menghambat pergerakan dan dengan demikian meningkatkan isolasi tambahan. Gugus batu loncatan, penataan spesial yang optimal dari sekelompok batu loncatan di antara patch besar menyediakan rute alternatif atau redundan sambil mempertahankan keseluruhan susunan yang berorientasi linier di antara patch besar. Barrier, jalan, dan penembak angin. Koridor jalan, rel kereta api, dan jalan setapak cenderung terhubung sepenuhnya dan sering terganggu oleh gangguan manusia. Erosi dan pengendaliannya, angin sepoi-sepoi dapat mengurangi kesuburan tanah dengan membuang dan meniup partikel halus secara selektif dari jarak jauh. Sedangkan angin yang lebih kencang seringkali memindahkan partikel ukuran sedang hanya sejauh puluhan meter. Koridor aliran dan sungai. Koridor aliran dan zat terlarut seperti nitrogen, fosfor, dan racun yang memasuki koridor
aliran dikendalikan agar tidak memasuki saluran dan mengurangi kualitas air melalui gesekan, penyerapan akar, lempung, dan bahan organik tanah. Lebar koridor untuk arus utama. Untuk menjaga proses alami, koridor aliran mempertahankan habitat di kedua sisi yang cukup luas. Untuk mengontrol masukan zat terlalu matriks, menyediakan saluran dan menawarkan habitat yang cocok untuk spesies yang tergusur oleh barang-barang yang migrasi saluran lateral. Lebar koridor untuk sungai. Untuk menjaga proses alami koridor sungai, mempertahankan interior dataran tinggi di kedua sisinya, selain itu mempertahankannya setidaknya pola tangga berpetak-petak besar yang melintasi dataran banjir, memberikan manfaat spons hidrologi, menjebak sedimen banjir, dan menyediakan bahan organik untuk rantai makanan. Konektivitas koridor air. Konektivitas koridor aliran. Lebar dan panjang koridor aliran bervegetasi atau bergabung untuk menentukan proses aliran. Namun, koridor aliran sangat penting untuk mempertahankan kondisi perairan, seperti suhu air yang sejuk dan kandungan oksigen yang tinggi. Mosaik, integritas struktural dan fungsional. Lanskap secara keseluruhan dapat dipahami dan dievaluasi baik dari segi pola maupun skala. Salah satu pengujian kesehatan ekologi suatu lanskap adalah konektivitas keseluruhan dari sistem alami yang ada. Koridor sering saling menghubungi satu sama lain dan membentuk jaringan yang melingkupi elemen lanskap lainnya. Jaringan menekankan fungsi lanskap dan dapat digunakan untuk perencanaan dan arsitek lanskap untuk memfasilitasi atau menghambat aliran dan pergerakan melintasi mosaik tanah. Pola lanskap yang umum adalah fragmentasi, yang sering dikaitkan dengan hilangnya dan isolasi habitat. Fragmentasi juga diakibatkan oleh gangguan alam, seperti kebakaran, invasi herbivora sebagai contoh. Habitat yang terfragmentasi pada skala halus dapat dianggap sebagai habitat utuh pada skala luas. Jaringan, yaitu konektivitas, dan sirkuit jaringan konektivitas jaringan, yaitu sejauh mana semua node dihubungkan oleh koridor. Loop dan alternatif, rute atau putaran alternatif dalam jaringan mengurangi efek negatif dari cerah, gangguan, predator, dan pemburu di dalam koridor, sehingga meningkatkan efisiensi pergerakan. Kepadatan koridor dan ukuran jalan. Ketika ukuran mata jaring berkurang, kemungkinan bertahan hidup turun tajam untuk spesies yang menghindari atau dihambat oleh koridor. Efek persimpangan. Di persimpangan koridor vegetasi alam, biasanya ada beberapa spesies interior, dan kekayaan spesies lebih tinggi daripada di tempat lain dalam jaringan. Spesies dalam patch kecil yang terhubung sebuah patch kecil atau simpul yang terhubung ke jaringan koridor cenderung memiliki sedikit lebih banyak spesies dan tingkat kepunahan lokal yang lebih rendah daripada patch berukuran sama yang terpisah dari jaringan. Ini membran dan tambalan terhubung kecil, tambalan atau simpul kecil di sepanjang jaringan yang ada efektif dalam menyediakan habitat tempat individu berhenti dan ataupun berkembang biak, menghasilkan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi untuk individu yang menyebar dan karenanya lebih banyak individu yang menyebar di jaringan. Selanjutnya, fragmentasi dan pola. Hilangnya habitat total versus interior fragmentasi menurunkan jumlah total tipe habitat tertentu, tetapi secara proporsional menyebabkan hilangnya habitat interior yang jauh lebih besar. Tambalan fraktal. Konfigurasi fraktal adalah reaksi alami terhadap transisi dengan tambalan terisolasi sering bereaksi berupa terhadap gangguan sebagai sebuah kelompok. Saat tambalan ini menjadi lebih kecil atau lebih besar, hubungan atau pola strukturnya pada dasarnya tetap sama, sampai terjadi gangguan yang luar biasa kuat. Suburbanisasi, eksotik, dan kawasan lindung. Di bentang alam yang mengalami urbanisasi dan invasi spesies eksotis, keanekaragaman hayati atau cagar alam dapat dilindungi dari kerusakan oleh penyerbu menggunakan zona atau penyangga dengan kontrol ketat pada spesies eksotis. Skala halus atau kasar. Ukuran butir mosaik, lanskap berbutir kasar yang berisi
area berbutir halus optimal untuk memberikan manfaat ekologis yang luas. Spesies multihabitat termasuk manusia dan sumber daya dan kondisi lingkungan yang luas. Persepsi hewan tentang skala fragmentasi. Habitat yang terfragmentasi halus biasanya dianggap sebagai habitat yang berkesinambungan oleh spesies dengan jelajah yang luas. Sedangkan habitat yang terfragmentasi secara kasar tidak berkesinambungan untuk semua spesies, kecuali hewan besar dengan jelajah yang lebih luas. Spesies dan generalisis spesialis lebih cenderung terpengaruh secara negatif oleh fragmentasi skala halus daripada spesies generalis dengan ukuran yang sama. Pola mosaik untuk spesies multihabitat. Spesies multihabitat disukai oleh titik konvergensi atau persimpangan di mana 3 atau lebih habitat bertemu. Kedekatan atau kombinasi berbeda dari tipe habitat yang berdampingan, dan interspersi habitat atau habitat tersebar daripada agregat. Sekian presentasi dari kelompok 11. Terima kasih.